kamu tuh cantik, kamu tuh model. Wah, Tinggi, badan tinggi. bagus. At first juga aku nggak paham kalau itu ternyata penyakit mental. Aku tuh nggak sadar diagnosnya eating disorder. Eating disorder. Eating disorder. Jadi kamu muntahin atau kamu? Nggak, jadi kayak pernah 2 kali sih, kayak yang pertama jadi kayak pingin makan terus, yang kedua jadi kayak nggak mau makan apa-apa. Tapi nggak sampai muntahin sesuatu, aku kayak... Ya, teman-teman udah lihat kan video yang tadi. Video tadi itu menceritakan soal 2 orang. Salah satunya membatasi makan dan satunya sangat ingin makan. Nah, keduanya itu merupakan gangguan mental yang disebut dengan eating disorder. Eating disorder ini adalah salah satu penyakit psikologis yang mempengaruhi pola makan kita sehingga pola makan itu tidak teratur dan tidak jelas. Ini bisa berdampak pada organ dalam tubuh. Gangguan mental eating disorder ini memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa ini pengidapnya memiliki badan yang kurus karena dia sangat membatasi makan. Dia merasa bahwa dirinya sudah cukup gemuk dan cukup menerima asupan dari makanan. Padahal sebenarnya badan itu sangat kurus. Lalu yang kedua adalah bulimia nervosa. Bulimia nervosa ini pengidapnya kebalikan dari anoreksia. Bulimia nervosa pengidapnya ingin makan secara terus-menerus. Ketika dia depresi atau stres, solusinya adalah makan. Makanya orang yang mengidap bulimia nervosa memiliki badan yang overweight, berat badan yang di atas rata-rata berat badan ideal. Lalu yang ketiga adalah binge eating disorder. Binge eating disorder ini merupakan kombinasi dari kedua yang tadi. Nah, pada binge eating disorder ini pengidapnya sangat malu untuk makan di tengah keramaian, jadi dia tidak ingin dilihat ketika makan. Tetapi ketika tidak ada siapa-siapa, dia akan secara sembunyi-sembunyi makan. Setelah mendengarkan penjelasan mengenai eating disorder barusan, teman-teman tahu nggak sih ciri-ciri serta gejala orang yang terkena eating disorder? Yang pertama, kita akan membahas mengenai ciri-ciri orang yang terkena eating disorder. Ciri-ciri orang yang terkena eating disorder yang pertama adalah orang tersebut akan keasikan makan. Saking asiknya, konsentrasi yang ia miliki akan terganggu. Yang kedua adalah ia akan melakukan binge eating, atau ia akan mengonsumsi makanan secara berlebih, lalu ia akan memuntahkan makanan itu lagi, atau dia akan menggunakan laksatif atau pencahar makanan. Yang ketiga adalah ia senang apabila dia sedang makan, ia akan diam-diam makan karena dia tidak ingin orang-orang di sekitarnya tahu bahwa porsi makan yang dia makan itu sebanyak itu. Yang keempat, ia mengikuti diet yang super ketat dan dia akan merasa cemas apabila dia melanggar. Yang kelima atau yang terakhir, ia akan menjauhkan diri dari lingkungannya. Ia akan menjauhi rutinitas serta kegiatan sehari-harinya hanya untuk berolahraga. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai gejala orang yang terkena eating disorder. Gejala orang yang terkena eating disorder antara lain, ia akan makan dalam jumlah yang sangat banyak dalam periode 2 jam. Yang kedua adalah ia akan makan jauh lebih cepat dibanding orang normal. Yang ketiga, ia akan makan terus walaupun dia sudah kenyang sampai perutnya itu merasa tidak nyaman. Yang keempat, ia akan bersembunyi apabila ia sedang makan karena dia tidak ingin bahwa orang-orang yang di sekitarnya tahu bahwa makanan yang dia konsumsi sebanyak itu. Yang terakhir adalah ia akan merasa jijik, depresi, kesal,
atau bersalah apabila ia makan sebanyak itu. Jadi ia akan merasa bersalah setelah ia makan. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, eating disorder adalah penyakit mental yang diderita seseorang, sehingga membuat seseorang itu melakukan aktivitas makan yang berlebihan. Nah, cara untuk menyembuhkannya adalah yang pertama, kita harus mengetahui apa yang menyebabkan eating disorder terjadi dalam diri kita. Kedua, kita melatih diri kita sendiri untuk menahan nafsu makan yang berlebihan tersebut. Ketiga, kita mencari seseorang yang dapat kita percayai dan dapat mendukung kita dan bisa diajak bicara seperti keluarga, teman, ataupun sahabat. Keempat, kita disarankan untuk olahraga yang teratur seperti lari pagi, senam, ataupun kegiatan olahraga lainnya. Yang kelima, kita diajarkan untuk makan makanan sehat seperti makan buah-buahan, sayur-sayuran, pokoknya makanan sehat lainnya. Kelima, kita dianjurkan untuk tidur teratur untuk mengistirahatkan tubuh kita dari aktivitas-aktivitas kita yang sebelumnya. Sekian.